Selamat pagi saudara dan sahabat dimanapun Anda berada. Senang berjumpa di dalam One Verse a Day. Kita mau merenungkan firman Tuhan, tapi sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk hari baru yang Tuhan beri, untuk kekuatan, pengharapan, iman di dalam Tuhan. Kami mau belajar dan merenungkan firman-Mu hari ini. Biarlah Engkau hadir, melawat dan menerangi kami semua. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini dari Matius 5 ayat 28. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Saudara, ayat bacaan kita hari ini merupakan bagian dari pengajaran Yesus kepada para pengikutnya. Dalam khotbah di bukit ini, Yesus mengajar hal-hal yang bersifat praktis, termasuk juga masalah pernikahan. Yesus mengutip salah satu perintah hukum Taurat, yakni jangan berzina. Siapa laki-laki yang menceraikan istrinya, maka laki-laki itu akan menyebabkan istrinya berzina, kecuali ia menceraikannya karena melakukan zina dengan perempuan lain. Dan orang yang menikah dengan perempuan yang diceraikan, maka orang tersebut juga dianggap berbuat zina. Saudara, Yesus sangat menekankan kesetiaan dalam hubungan suami istri. Jangan berzina. Bukan orang yang melakukan perceraian pasangan saja yang bersalah, tetapi orang yang diceraikan pun jadi ikut bersalah. Sehingga sebenarnya tidak ada kamus atau istilah cerai bagi orang-orang yang mau menaati hukum Taurat. Bahkan lebih luar biasa lagi saudara, di dalam ayat yang kita baca, Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Jadi tidak boleh menaruh hati pada perempuan atau laki-laki lain. Dengan kata lain, kalau kita bersuami atau beristri, maka jalinlah hubungan dengan pasangannya saja. Tidak boleh ada pilihan lainnya. Hanya pasangan suami atau istri saja. Saudara, inilah yang ditekankan Yesus bagi orang-orang yang mau sungguh-sungguh hidup di dalam kehendak Allah. Jadi tidak bisa, saudara, berdasarkan perkataan Yesus ini, orang-orang yang hidup di dalam Tuhan bercerai, apalagi melakukan perzinahan, baik secara hati dan terlebih lagi secara fisik. Itu sebabnya hubungan itu, saudara, perlu dibangun. Tidak bisa kita berharap bahwa bangunan cinta di dalam hubungan suami istri itu akan semakin kuat jika tidak dibangun. Kita berharap pasangan kita akan mencintai kita, akan memahami kita, memaafkan kita senantiasa, menerima kita apa adanya, segala kekurangan, kelemahan kita dimengerti. Saudara, mungkin kita perlu untuk belajar untuk memberi dan bukan menuntut. Jika kita berharap pasangan kita mau memberi cinta dan perhatiannya kepada kita, kita perlu belajar memaafkan dan menerima. Jika kita berharap agar pasangan kita mau mengerti dan menerima keadaan kita seutuhnya. Tetapi bagaimana Pak, jika saya sudah melakukan bagian saya, tetapi pasangan saya tidak juga mengerjakan bagian yang seperti saya harapkan? Saudara, lakukanlah lebih lagi dari yang biasa kita lakukan. Dan ingatlah bahwa hidup ini bukan sekedar menjalin hubungan dengan pasangan kita. Kita menikah, lalu diberikan Tuhan keturunan, misalnya bagi orang-orang yang diberikan keturunan, lalu kemudian kita membesarkan anak-anak kita dan seterusnya. Kalau demikian saudara, maka kita akan lelah sekali, karena kita mengerjakan semuanya hanya sebatas hal-hal yang kelihatan, hanya sebatas hal-hal yang kita inginkan. Sehingga jika suatu saat pasangan atau keadaan yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan, maka kita akan kecewa. Saudara, ketahuilah bahwa kita ada dalam rangka memenuhi panggilan Kristus. Kita dipanggil untuk hidup memenuhi kehendak Allah. Target dan tujuan kita adalah Kristus. Kolose 3 ayat 23, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ketika kita berusaha mengerti, menerima dan mencintai pasangan kita, itu sebenarnya kita sedang menaati Allah. Memang kehendak Allah seringkali irasional atau di luar akal pikiran manusia.
Bagaimana mungkin saudara kita bisa mencintai seseorang yang sepertinya tidak mencintai kita lagi? Inilah perjuangan yang harus kita jalani dalam kehidupan kita. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita percaya dan melakukan kehendak Tuhan, meskipun di tengah situasi yang tidak mendukung, di tengah orang-orang yang mengecewakan kita. Jadi saudara, kita diingatkan hari ini, bagaimanapun kondisi rumah tangga kita, jangan tinggalkan pasangan. Dan jangan selingkuh, jangan berzina. Kiranya Roh Kudus memampukan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Allah, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan. Kami diingatkan hari ini agar kami boleh menjaga hubungan kami dengan pasangan kami. Ya Allah, berikan kami kemampuan, terang, cinta untuk kami bisa memahami, untuk bisa mengerti dan juga mencintai pasangan kami di tengah segala kekurangan dan kelemahan kami masing-masing. Biarlah Bapa, Engkau sendiri yang terus menumbuhkan cinta kasih di antara setiap pasangan suami istri, anak-anak Tuhan. Biar keluarga-keluarga anak-anak-Mu boleh menjadi terang, mencerminkan cinta kasih Tuhan kepada semakin banyak orang. Terima kasih Bapa, di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati kita semua, saudara.